Pernah kepikiran nggak sih, kalau aturan main di dunia ini kayaknya udah berubah total? Hari ini, kita bakal ngebongkar satu ide yang cukup radikal. Gimana kalau semua yang kita anggap aman, itu justru sekarang jadi hal yang paling berisiko? Yuk, kita cari tahu kenapa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin bikin sedikit nggak nyaman nih. Jalur karir yang katanya aman, itu yang sering banget dinasihatin sama orang tua kita, apa itu beneran masih relevan? Atau jangan-jangan itu malah sebuah jebakan? Biar kebayang perubahannya segila apa, coba deh bayangin ini. Di beberapa daerah di Thailand, pemanen kelapa itu bukan lagi manusia. Pekerjaan itu sekarang diambil alih oleh monyet. Seekor monyet yang terlatih bisa manen 1.000 kelapa dalam sehari. Ini bukan cerita fiksi ilmiah loh, ini kenyataan ekonomi yang benar-benar terjadi sekarang. Nah, inilah poin utamanya. Konsep aman yang kita kenal dulu itu udah nggak berlaku lagi, serius. Justru main aman, ikutin aturan lama, itu malah jadi strategi paling bahaya sekarang. Kayak kita semua gede dengan nasihat ini ya, kan? Ini tuh udah kayak mantra dari generasi orang tua kita, resep paten yang katanya ngejamin hidup aman dan stabil selamanya. Tapi faktanya sekarang gimana? Justru sebaliknya. Nasihat yang dulu itu dianggap tiket emas menuju sukses, sekarang malah bisa jadi resep buat gagal dan penuh ketidakpastian. Dunianya udah beda banget, teman-teman. Oke, sekarang kita coba bedah masalahnya. Sistem-sistem yang jadi fondasi hidup kita, kayak pendidikan, perusahaan, bahkan pemerintah, semuanya itu lagi goyah, lagi retak. Coba deh lihat bedanya. Dulu, kita ngomongin soal loyalitas ke perusahaan. Sekarang, kita ini agen bebas. Pindah-pindah kerja itu biasa. Dulu ada jaminan dari pemerintah. Sekarang, kita harus pintar-pintar ngelola aset kita sendiri. Ijazah yang katanya buat seumur hidup, lupain deh. Sekarang kita harus belajar terus-terusan biar nggak ketinggalan kereta. Jadi, ada 3 retakan besar di fondasi yang lama ini. Pertama, teknologi disruptif. Ini nih yang bikin jutaan pekerjaan hilang. Kedua, salah urus dari pemerintah yang bikin nilai uang kita makin turun. Dan yang ketiga, sistem pendidikan kita yang ngajarinnya hafalan. Padahal dunia sekarang butuh orang yang bisa mikir kritis. Sekarang kita bakal bahas lebih dalam lagi. Kenapa sih ngejar rasa aman yang model lama itu justru bikin kita jadi rapuh? Ini bukan cuma soal sistemnya yang rusak, tapi juga soal mindset kita yang bisa jadi bahaya. Ada pepatah lama yang pas banget nih buat situasi ini. Janji-janji manis soal keamanan dari pemerintah atau perusahaan itu seringkali kayak keju gratis di perangkap tikus. Kelihatannya enak, tapi ada jebakan di baliknya. Program-program bantuan yang niatnya baik ini ternyata ada sisi gelapnya. Jadi gini, program-program ini bisa bikin orang jadi ketergantungan. Nah, kalau jumlah orang yang nerima bantuan lebih banyak dari yang kerja produktif, ya sistemnya jadi nggak bakal kuat lagi, bisa kolaps. Nah, ini nih yang mungkin banyak dari kita rasain di dunia kerja. Dulu, kalau kita loyal, kita dihargai. Sekarang, karyawan yang udah lama kerja itu sering dianggap beban. Kenapa? Gajinya tinggi, tunjangannya banyak, jadi lebih gampang diganti sama yang lebih mudah dan lebih murah. Konsep jaminan kerja seumur hidup udah hilang. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Di bagian ini, kita bakal ngomongin gimana caranya kita bisa punya mindset baru buat sukses di dunia yang serba nggak pasti ini. Terus, solusinya apa dong? Jawabannya, jadilah seorang kontrarian. Pas semua orang lari ke kiri, kamu harus berani lari ke kanan. Kenapa? Karena disitulah peluangnya berada. Jadi, apa sih sebenarnya pemikiran kontrarian itu? Ini bukan sekedar beda biar kelihatan keren ya. Bukan. Ini tuh cara berpikir yang disiplin, yang selalu mempertanyakan kata orang, dan jago melihat peluang di tempat yang orang lain nggak lihat. Terus gimana caranya biar kita bisa jadi seorang kontrarian? Ada 3 langkah praktis nih. 1, punya rasa penasaran kayak anak kecil lagi. 2, disiplin buat terus belajar hal baru. Dan yang ketiga, asah terus kemampuan berpikir kritis kamu biar bisa ambil keputusan yang jitu. Nah, ini dia pergeseran paling fundamental di ekonomi sekarang. Dulu mungkin ijazah dan jabatan itu jadi mata uang utama. Sekarang, lupakan. Mata uang yang paling berharga itu ide. Kreativitas kamu, kemampuan kamu mecahin masalah, itu jauh lebih penting daripada gelar di belakang nama. Ini bukan cuma teori loh. Coba kita lihat gimana ini bisa diterapin ke urusan keuangan. Strateginya adalah punya portofolio yang seimbang. Setengah dari aset kamu, taruh di investasi yang super aman, yang risikonya kecil banget. Nah, sisanya dibagi 2.
buat resiko sedang dan resiko tinggi yang udah kamu perhitungkan matang-matang. Jadi intinya bukannya hindarin resiko, tapi pinter-pinter ngelolanya. Oke, ini dia rangkuman praktis buat keuangan kamu. Intinya satu, kemandirian total. Jangan lagi bergantung 100% ke pemerintah atau perusahaan. Sebarin aset kamu. Jangan cuma di satu negara atau satu jenis mata uang. Punya aset fisik kayak emas. Dan yang penting, jangan sampai kamu kejebak dalam situasi di mana kamu terpaksa jual aset pas harganya lagi anjlok. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Gimana cara kita mengubah semua ini jadi aksi nyata? Tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, tapi justru buat nunjukin ada peluang besar banget di tengah semua kekacauan ini. Ada satu mantra dari dunia startup teknologi yang cocok banget buat era baru ini. Bergerak cepat dan hancurkan banyak hal. Artinya apa? Di dunia yang serba cepat ini, nunggu semuanya sempurna itu malah jadi musuh. Justru, keberanian buat nyoba, bahkan kalau gagal sekalipun, itu kuncinya buat menang. Pada akhirnya, intinya cuma satu kok. Ikut-ikutan orang lain emang nyaman, tapi jadi beda itu yang menciptakan peluang. Kalau kamu cuma ngikutin arus, ya kamu bakal sampai di tempat yang sama kayak orang lain. Peluang yang sesungguhnya itu adanya di jalan yang jarang dilewatin. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Peta lama yang dikasih ke kita itu udah nggak relevan, udah usang. Nggak ada lagi jalan pintas yang aman dan pasti. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya main aman, tapi risiko cerdas apa yang bakal gue ambil hari ini buat ngegambar peta gue sendiri. Jawabannya ada di tangan kamu.